Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil an'ama alaina bi ni'mati iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur selalu kita terpanjat kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara materi sosialisasi PJOK. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana atas berkat dan perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti sekarang ini. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh kepala sekolah kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat yaitu semua guru di TK Aisyah Bustanul Al-Zuhud. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita hari ini bisa melaksanakan sosialisasi ya dari program PJOK yang telah Butina laksanakan. Kedua kalinya yaitu sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang mukmin dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ketiga kalinya di sini saya memberikan sedikit sambutan yang kegiatan hari ini, di mana untuk kegiatan yaitu dari Butina yang sudah menjalankan yaitu menjadi guru penggerak di bidang PJOK ini. Semoga dalam kegiatan yang Butina laksanakan ini bisa menambah khususnya untuk TK Aisyah Bustanul Atfal ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi, di mana program yang sudah dicanangkan dari kegiatan penggerak PJOK ini bisa diimbaskan juga di sekolah yang nantinya bisa memberikan juga dari pengalaman yang sudah diberikan, diberikan juga ke teman sejawat apa yang sudah didapatkan di PJOK itu. Nanti untuk selanjutnya nanti dalam kegiatan ini untuk tindak lanjutnya yaitu tadi bisa diberikan untuk sekolahan, untuk guru-guru dan semua yang berkontribusi di TK Aisyah Bustanul Atfal ini. Mungkin itu saja dari saya. Semoga dari amanah yang Butina laksanakan di sini, di mana dari guru penggerak PJOK ini, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Nanti diberikan kesehatan juga, di mana untuk kegiatan ini bisa kesinambung untuk selanjutnya. Gitu nggih, marilah kita berdoa untuk kegiatan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah bersama-sama agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan dan kelancaran sampai selesai nantinya. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu dari saya. Bila ada salah katanya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi sosialisasi PJOK kepada Butina. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya pinjam ini sebentar. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil melihat slide di atas siap. Saya akan memaparkan
terkait rencana tindak lanjut dari program yang sudah menjadi salah satu tagihan tugas yang kemarin, yaitu programnya berjudul Sop Mantap Jiwa. Nah, apa sih Sop Mantap Jiwa itu? Sop Mantap Jiwa itu adalah SEM modifikasi permainan tradisional bersama KBS Aba Ceria. Nah, kalau biasanya kita di TK itu kan kita mengenalnya SEM ya. SEM itu kan sosial emosional. Nah, kalau di sini SEM. SEM itu ya, SEM itu singkatan dari Sport Education Model. Nah, untuk latar belakang dari program ini adalah kenapa saya mengambil permainan tradisional? Karena merupakan warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan. 1. Permainan tradisional memberikan banyak sekali manfaat, antara lain untuk menstimulasi aktivitas gerak peserta didik, baik secara motorik halus maupun kasar. Selanjutnya, untuk menstimulasi keterampilan bekerja sama, komunikasi, dan sosialisasi yang positif saat bermain. Manfaat pentingnya adalah mengenal sejak dini ragam budaya asli bangsa Indonesia untuk memupuk sejak dini rasa cinta tanah air. Kemudian program pembelajaran berbasis proyek ini sangat efektif untuk memfasilitasi suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Dalam program ini, peserta didik diberikan hak penuh untuk merancang ide main dan teknik bermainnya. Dengan harapan program dapat memberikan pengalaman belajar PJOK yang bermakna dan menyenangkan. Waktu menjadi benar-benar efektif dengan memperbanyak aktivitas dan mengurangi ruang tunggu. Model pendukung program ini adalah aset sekolah, memiliki halaman luas dan ruang terbuka untuk tempat bermain dan antusiasme peserta didik yang tinggi saat bermain fisik motorik dengan permainan tradisional. Adapun tujuan dari program Sop Mantap Jiwa ini adalah 1. Mengenalkan permainan tradisional Indonesia sejak dini sebagai bentuk upaya memupuk rasa cinta tanah air dan melestarikan warisan budaya bangsa. Kemudian dari segi PJOK-nya untuk menstimulasi kemampuan peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari pengalaman belajar PJOK yang inovatif dan menyenangkan. Kemudian untuk memfasilitasi suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik melalui program pembelajaran berbasis proyek yang seru. Selanjutnya yaitu untuk memanfaatkan modal aset yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung realisasi dari program ini. Dan tujuan terakhir yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah Aba Ceria. Adapun capaian yang diharapkan yaitu pemahaman tentang permainan tradisional, kemudian meningkatkan keterampilan fisik dan kreativitas, selanjutnya itu peningkatan karakteristik positif dan peningkatan motivasi belajar. Langkah yang akan diambil yaitu yang pertama tentu saja perencanaan program, yang kedua pengenalan permainan tradisional, yang ketiga persiapan dari SEM tersebut, kemudian praktek, kemudian refleksi dan evaluasi, yang terakhir yaitu pelaporan dan dokumentasi. Untuk harapannya, program ini dapat meningkatkan pemahaman tentang permainan tradisional asli Indonesia, meningkatnya sikap dan karakteristik positif peserta didik, dan meningkatkan keterampilan fisik serta kreativitas dari peserta didik. Lanjut slide warna biru ya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target pesertanya yaitu dari peserta didik kelas B. Karena kalau kelas A kan kemandiriannya masih belum ya. Jadi kan yang sudah mandiri itu biasanya kelas B. Jumlahnya ada 25 anak dan dengan rentang usia 5 sampai 6 tahun. Mitra dalam belajar yang pertama guru PJOK. Sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Kemudian guru kelas. Nanti saya mau minta tolong dan berkolaborasi bersama guru kelas B untuk membantu mendokumentasikan aktivitas dan refleksinya. Selanjutnya mungkin dari kepala sekolah pun juga ada, itu mungkin untuk tentu saja sebagai supporter utama untuk realisasi program ini di sekolah ini ya Bu. Kemudian orang tua mungkin bisa sebagai supporter, juga sebagai supporter pendanaan utama agar program ini bisa segera tercapai. Untuk pengaturan program, yang pertama guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Guru kelas membantu untuk mendokumentasikan aktivitas dan refleksi. Orang tua
sebagai supporter dan mungkin juga sebagai kolaborator dalam permainan. Jadi mungkin juga bisa karena kita berada di PAUD dengan rentang usia anak yang 5 sampai 6 tahun itu kan belum benar-benar bisa mandiri ya, kan masih dalam tahap perkembangan awal. Jadi mungkin nanti kita bisa berkolaborasi, diajak bermain sekalian bersama orang tua. Mungkin ya saat ada event-event tertentu, misalnya nanti kan besok itu ada event Hari Ibu, contohnya itu mungkin nanti bisa berkolaborasi bersama orang tua. Apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah untuk mendukung program ini? Aset sekolahnya berdasarkan pemetaan aset yang sudah saya observasi itu, kita punya aset manusia yaitu 1 guru PJOK, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga rekan sejawat dan peserta didik. Aset fisik, kita punya halaman sekolah yang luas, ruangan terbuka dan sarpras yang mendukung juga. Untuk aset lingkungan, area ruangan terbuka kita aman dan nyaman untuk tempat bermain anak. Aset sosialnya, kolaborasi bersama wali murid yang insya Allah nanti pasti mendukung kegiatan positif apapun yang dilakukan sekolah ya. Untuk aset finansialnya mungkin dari dana infak atau mungkin juga dari dana PPSP. Untuk aset agama dan budaya, tujuannya yaitu agar peserta didik berkarakter positif sedini mungkin. Untuk pemanfaatan aset, halaman sekolah nanti untuk tempat permainan yang membutuhkan ruang terbuka, sarpras berupa alat dan bahan untuk kebutuhan SEM, guru sebagai fasilitator dalam perencanaan, pelaksanaan dan refleksi, orang tua sebagai supporter dan mendukung sumber pendanaan. Rencana evaluasi. Adapun rencana evaluasi itu terdiri dari 3 poin, yaitu lini masa evaluasi, sumber data, dan teknik pengambilan data. Lini masa evaluasi itu berada di awal program dengan melakukan asesmen diagnostik dan kesiapan fisik peserta didik. Di tengah program dapat dilakukan observasi, partisipasi, dan keterlibatan siswa. Di akhir program dilakukan refleksi dan penilaian. Dan kemudian untuk komunitas sekolah, memberi dukungan dari orang tua dan komunitas sekolah untuk mendukung pelaksanaan dan evaluasi. Sumber data dapat diperoleh dari peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Dari sumber data dari guru dapat diambil dari observasi selama permainan dan sesi diskusi. Kemudian sumber data dari orang tua dapat dengan mengisi kuesioner setelah mengamati kegiatan peserta didik. Teknik pengambilan data dengan observasi langsung dan wawancara saat permainan, kemudian refleksi pribadi dan peserta didik. Selanjutnya dari kuesioner orang tua tadi ya. Siap. Baik. Untuk slide selanjutnya tentang kemungkinan tantangan yang muncul. Apa saja tantangan yang muncul? Mungkin yang pertama, siswa sulit memahami tentang teknik permainan tradisional. Nah, solusinya apa? Solusinya kita bisa memanfaatkan platform YouTube mungkin ya. Di sana kan sudah ada konten-konten video edukatif tentang permainan tradisional, tentang ragam permainan tradisional dan cara-cara bermainnya sudah banyak contohnya. Dan biasanya itu anak-anak senang sekali kalau diajak nonton itu biasanya kan visual ya, lebih cenderung gaya belajarnya anak-anak itu kan visual ya. Kemudian untuk tantangan yang mungkin muncul yang kedua yaitu siswa kurang tertarik. Nah, untuk solusi dari siswa yang kurang tertarik ini mungkin kita memberikan kesempatan kepada anak-anak tertentu ini untuk memodifikasi permainan agar menjadi lebih menarik sesuai dengan keinginan mereka. Contohnya, seandainya kayak bermain engklek itu mereka nggak mau karena apa? Nggak tahu. Biasanya kita bisa memodifikasinya dengan menambahkan literasi atau numerasi. Di situ dikasih angka atau dikasih huruf agar kita dapat menstimulasi mereka agar mau bergerak gitu dulu. Kemudian untuk tantangan yang muncul ketiga itu yaitu keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi. Dimana biasanya kita itu kalau sudah bermain biasanya lupa waktu. Nah, padahal seharusnya di akhir permainan itu kita harus mengalokasikan waktu untuk refleksi agar kita dapat mengevaluasi di mana kurangnya kegiatan bermain tadi, apa yang harus ditambahkan dan apa yang harus dikurangi. Jadi solusinya yaitu dengan mengalokasikan waktu dan meminta peserta didik untuk berbagi pemahamannya.
Jadi refleksi itu sebenarnya sangat penting, tapi kadang itu terabaikan karena saking asiknya bermain. Nah, dan yang terakhir adalah terima kasih atas perhatiannya. Dan mungkin program ini SEM itu apa sih Bu ya? Kalau SEM-nya di PAUD itu kan sosial emosional katanya. Kalau SEM-nya di PJOK itu Sport Education Model, di mana di sini nanti konsepnya itu yaitu peserta didik yang melakukan semuanya. Jadi mulai dari seandainya kita bikin ini jadi konsepnya seperti kompetisi permainan tradisional. Nah, jadi kayak bikin lomba jenisnya itu permainan tradisional. Jadi kan kita punya 4 kelas gitu. Kalau diambil kelas B saja berarti 2 kelas. Nah, itu nanti kelas A dan kelas B itu nanti dikasih pilihan bebas milih permainan tradisional apa yang akan ditampilkan, yang akan dimainkan, itu nanti hak pilihnya ada pada anak. Jadi kan kita harus memperhatikan tadi suara, pilihan, dan kepemilikan dari anak ya. Jadi student agency benar-benar berpusat pada anak. Caranya bagaimana ya? Sebagai guru, tantangan kita terberatnya di situ, harus bisa mengkondisikan agar anak itu muncul idenya seperti apa di situ. Nah, itu nanti kalau sudah muncul idenya, kita mendampingi mereka, jadi nanti kayak yang jadi wasitnya juga anak, yang jadi gurunya juga anak, yang main juga anak, penilainya juga anak. Intinya seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau kesulitan, nah itu tadi karena kita berada di jenjang PAUD dengan fase usia yang memang masih tahap kemandirian itu masih berkembang, kita bisa berkolaborasi bersama wali murid. Mungkin nanti saat hari ibu itu bisa jadi program. Jadi tiap kelas itu nanti menampilkan permainan tradisional, monggo. Itu jadi kita kasih kebebasan kepada anak dan wali dan orang tuanya itu men-set. Jadi mainnya nanti ya tetap anak sama orang tua. Gimana cara seandainya kelas A ambil baksodor itu ya nanti yang main harus anak dan orang tua. Jadi nanti yang jadi wasitnya juga dari dari ya mungkin kalau wasitnya dari orang tua, anaknya kan otomatis kalau belum bisa kan main sendiri kan belum paham. Nah, itu nanti cuma ikut biar mereka itu tahu, oh serunya main baksodor itu di sini. Oh ternyata gitu seperti itu. Nah, itu juga dapat untuk memberikan solusi kepada anak-anak yang kurang suka bergerak. Nah, itu kurang aktif itu kan nanti kalau sama ibunya biasanya mau nggak mau karena sudah kesepakatan bersama kan akhirnya entah itu nanti gimana caranya biar sama-sama bisa jadi tim solid gitu. Oke, nanti mungkin kita bisa menindaklanjuti ini nanti untuk program kita ke depannya. Demikian pemaparan materi sosialisasi tentang program PJOK Sok Mantap Jiwa ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi, saya berikan kesempatan kepada panjenengan untuk memberikan mungkin jika ada yang kurang jelas atau ingin lebih paham bisa bertanya. Monggo Bu. Saya ya. Ya. Kapan kira-kira program ini dapat direalisasikan? Terima kasih untuk pertanyaan Bu Titin. Jadi kapan kira-kira program ini bisa segera terrealisasikan? Itu kalau saya inginnya secepatnya, Tapi kan kita juga harus mempertimbangkan dari alokasi waktu ya, alokasi waktunya yang tersedia di sekolah itu tadi. Kita cek dulu dengan saya nanti akan berkoordinasi bersama Ibu Kepala untuk melihat jadwalnya program-program sekolah, Jadi seandainya pun untuk semester ini belum bisa terrealisasi, mungkin nanti saya akan mengusulkan untuk masuk ke semester berikutnya, ngerti Ibu? Ya seperti itu. Karena kan ya kita sudah berada di akhir semester dengan padatnya program-program sekolah yang sudah terjadwal sebelumnya. Insya Allah kapanpun saya siap untuk segera bertindak, segera bergerak untuk program ini. Dan tentu saja saya juga berharap panjenengan semua, kita semua dalam kombel ini dari KBS Aba Ceria ini dapat berkolaborasi bersama. Jadi nanti programnya bisa segera terrealisasi. Okay. Ada pertanyaan lagi mungkin? Coba saya sedikit ya. Tadi dari kegiatan yang sudah dijabarkan tadi, kan semuanya kegiatan itu adalah
apa itu berpusat kepada anak gitu ya, mana anak dibebaskan untuk memilih apa itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Dalam kegiatan itu, di mana untuk kegiatan jika dari 20 mungkin dari 20 siswa kelas B yang ada, itu apakah perlu diberi batasan untuk kepentingan permainan atau bagaimana, atau gimana untuk kegiatan itu seandainya untuk dari beberapa siswa yang ada mungkin ada lebih dari 3 atau 4 yang dipilih, itu bagaimanakah solusinya dari kegiatan yang seperti itu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana kita cara kita untuk menemukan pilihan dari permainan apa yang diambil dari dalam satu kelas ini kan anaknya banyak anaknya banyak, semuanya pengen ini. Nah ini Bu, karena permainan tradisional itu kalau di PAUD itu kan cenderung masih asing, masih asing. Nah itu biasanya nanti anak itu kalau kita otomatis pasti kita harus bikin batasan biasanya itu kita kan batasinya caranya gini. Jadinya kan mereka itu belum tahu permainan tradisional seperti apa. Nah setelah kita memberikan memberikan pemahaman pengetahuannya tadi dari via media konten edukatif yang ada di YouTube, itu kan ada ragam permainan tradisional ya. Ya kita pilih dulu sebelumnya. Kita pilih dulu mana permainan yang bisa memupuk rasa kerjasama. Nah kita kan itu temanya kan pasti ada ya. Kita bikin program itu permainan yang memupuk kerjasama, terus nanti keterlibatan siswa yang aktif seperti itu. Jadi kan kalau kayak yang seperti permainan tradisional seperti main layang-layang itu kan berarti di skip gitu. Jadi yang bisa permainan yang membutuhkan kerjasama itu contohnya mungkin kayak solder, kemudian mungkin kayak yang jamuran seperti itu. Nah kita kelompokkan dulu, kita mau ngambil tema yang ini anak-anak individu atau berkelompok dulu. Nah dari situ kan nanti setelah itu mereka itu biasanya akan memunculkan ide itu hanya dari yang sudah pernah dilakukan gitu, karena yang belum dilakukan yang belum pernah mereka tahu itu biasanya tidak muncul. Biasanya kalau untuk anak-anak munculnya itu yang Bu aku udah tahu engklek saja, biasanya seperti itu. Jadi kembali lagi kita sebagai fasilitator itu tetap meskipun mereka punya pilihan, kita yang mengarahkan, intinya seperti itu. Jadi nanti biar nggak melebar. Jadi nanti pilihannya mungkin nanti akhirnya kita bikin kesepakatan. Ini ada pilihan A, B, C. Mungkin kalau pilihan termudahnya itu dengan voting, bisa jadi seperti itu. Oke ya, berarti nanti tetap walaupun tetap berpusat pada anak, kita memberikan batasan agar kegiatan itu tentu nanti kegiatan yang ada itu bisa memunculkan paling nggak keaktifan pada anak-anak dalam bidang PJOK gitu ya. Kalau permainan itu pasti aspeknya PJOK itu pasti keluar ya. Nah kalau instrumen penilaian PJOK itu kan sebenarnya sama dengan punya kita, tapi lebih dikemas lebih singkatnya itu cuma pengetahuan, keterampilan fisik, keterampilan gerak sama sikap itu saja lah. Kalau kita kan masih dipecah lebih mendetail lagi sikapnya itu kan ada kayak yang pengetahuan itu ada kan, kalau kita ada berbahasa, ngoten niku to seni seperti itu. Jadi lebih umum ngoten kalau di PJOK. Tapi insya Allah untuk keterampilan gerak itu pasti keluar, dan sikapnya itu yang penting itu karena kan itu sesuai dengan P5 itu. Tujuannya P5 itu kan harus keluar yang gotong royong dan seperti itu untuk elemen itu. Terima kasih Bu Tina. Terus sami-sami, semoga sudah. Masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, terima kasih banyak. Nah, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dan telah hadir pada hari ini. Semoga program sosialisasi PJOK ini segera di sekolah di TK Aisyah Bustanul Afwan Jiwo. Terima kasih telah salah. Iki pira tulisanku iki? Kok bingung aku. Berarti aku tak tutup PC ya. Tulisanku. Selesai. Bu Tina belum nutup presentasinya. Lagi aku makane aku nyatet. Iya. Lah karo aku terus kado.
Intinya semoga program ini dapat segera ditindaklanjuti di sekolah. Iya. Belajar aja. Sembantu tolak ngomong. Engko ra metu. Iki tuh aku yang golek itu. Ya. Baik, demikian pemaparan materi sosialisasi dari program Sok Mantap Jiwa ini. Semoga apa yang saya bagi hari ini dapat bermanfaat untuk lembaga kita ke depannya, dan semoga saya bersama penjenengan semua di kelompok belajar sekolah Aba Ceria ini dapat berkolaborasi dan semakin aktif dalam aktivitas kombelnya, karena mungkin selama ini kita sudah punya kombel dalam tahapan, sebenarnya kombel kita itu sudah dalam tahap kan ada inisiasi, ada implementasi, sebenarnya kita sudah berada di tahap kedua Bu, cuma karena kita ya mungkin keterbatasan waktu juga, jadi kombel kita itu kan masih gerak batasan waktu dan kepadatan jadwal. Iya, kegiatan jadinya belum. Iya, lagi jalan di tempat. Semoga kedepannya kombel kelompok belajar sekolah Aba Ceria ini bisa lebih aktif kembali. Amin. Terima kasih atas atensinya hari ini. Semoga kedepannya kita lebih solid lagi dan program ini bisa segera terrealisasikan. Amin. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Monggo. Ya, terima kasih atas pemaparan materi pagi ini. Semoga program segera bisa ditindaklanjuti di sekolah. Mari kita tutup acara pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.